wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Granaulan, nomor induk mahasiswa 28921502232 dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen Plus. Saya di sini akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Darmanis SEMM. Nah, materi yang akan dibahas dalam masalah industrialisasi ada 4 poin. Yang pertama, sejarah perkembangan industrialisasi di Indonesia. Yang kedua, masalah kelatar belakangan industrialisasi di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan industrialisasi. Yang keempat, peranan sektor industri dalam pembangunan. Materi yang pertama yang akan kita bahas ialah tentang sejarah perkembangan industrialisasi di Indonesia. Istilah industri secara ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kegiatan mengolah di sini dapat dilakukan secara manual, mesin, maupun secara elektronik. Jadi, kalau kita berbicara tentang industrialisasi, berarti ada penyerapan teknologi sehingga meningkatkan nilai tambah. Pada tahun 1920-an, industri-industri negara Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing. Walaupun jumlahnya sedikit, industri kecil yang pada saat itu berupa industri-industri rumah tangga seperti penggilingan padi, pembuatan gula, rokok kretek, kerajinan tekstil, dan juga yang lainnya yang tidak terkoordinasi dengan baik. Lalu, pada tahun 1951, pemerintah meluncurkan RUP, Rancangan Urgensi Perekonomian. Program utamanya ialah mendorong industri-industri kecil dan memberlakukan pembatasan-pembatasan industri besar atau modern yang baik dimiliki oleh orang Cina dan orang Eropa. Nah, dari kebijakan ini menyebabkan investasi asing menjadi berkurang. Selama sepanjang 1960-an, sektor industri praktis tidak berkembang. Selain karena politik, juga karena kelangkaan modal, tenaga yang ahli dan juga terampil. Pada masa itu, perekonomian sangat sulit akibat inflasi yang menyebabkan berkembangnya menurunnya PBB, sektor kecil industri, dan tingginya angka pengangguran. Sektor-sektor industri saat itu didominasi industri berat seperti pabrik baja di Cilegon dan juga Superpostat di Cilacap. Pada tahun 1967, PMDM tahun 1968 ternyata mampu membangkitkan gairah sektor industri. Berkembangnya sektor industri sejak Orde Baru atau tepatnya semasa pembangunan jangka panjang tahap pertama sangat mengesankan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai ukuran perbandingan seperti jumlah unit usaha atau perusahaan, jumlah tenaga kerja yang diserap, juga nilai keluaran output yang dihasilkan, sumbangan dalam perolehan devisa, kontribusi dalam pembentukan pendapatan nasional, serta meningkatnya pertumbuhan. Materi yang kedua ialah masalah kelatar belakangan industrialisasi di Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia, termasuk Indonesia negara yang berkembang terbesar ketiga dibanding India dan Cina setelah India dan Cina. Namun, di luar dari segi industrialisasi, Indonesia dapat dikatakan baru mulai. Salah satu indikator dari tingkat industri ialah membangun sektor industri dalam GDP atau Gross Domestic Product. Dari ukuran ini, sektor industri di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan negara-negara utama di Asia. Dua ukuran lain adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan industri dan nilai tambah per kapita. Adanya faktor-faktor yang menghambat perkembangan perindustrian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keterbatasan teknologi, menyebabkan kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi, menghemat efektivitas dan kemampuan produksi.
Yang kedua, kualitas sektor sumber daya manusia menyebabkan terbatasnya profesionalisme di Indonesia menjadi penghambat untuk mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. Yang ketiga, keterbatasan dana pemerintah menyebabkan terbatasnya pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan indikator dalam bidang riset dan teknologi. Industrialisasi di Indonesia mengalami kemunduran mulai semenjak krisis ekonomi terjadi pada tahun 1998. Hal ini menyebabkan terjadinya karena suhu politik yang tidak stabil pada saat itu. Akan tetapi, kemunduran ini bukanlah berarti Indonesia tidak memiliki modal untuk melakukan investasi pada industri dalam negeri. Tetapi, Indonesia lebih memfokuskan kepada penyerapan barang hasil produksi industri dalam negeri. Membuka pasar dalam negeri adalah kunci penting bagi industri Indonesia untuk bisa bangkit lagi, karena saat ini pasar Indonesia dikuasai oleh produk-produk luar. Nah, materi yang ketiga ialah mengenai kebijakan industrialisasi. Sebelum kita membahas kebijakan industrialisasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam sebuah pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan juga kelompok sektor swasta atau individu. Kebijakan berbeda-beda dengan peraturan dan hukum. Pemerintah Orde Baru melakukan perubahan-perubahan besar dalam kebijakan perindustrian. Ada 3 aspek kebijakan ekonomi Orde Baru yang menumbuhkan iklim lebih baik bagi pertumbuhan sektor industri. Ketiga aspek tersebut adalah: yang pertama, dirombaknya sistem devisa sehingga luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana. Yang kedua, dikuranginya fasilitas-fasilitas khusus hanya disediakan bagi perusahaan negara dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan sektor BUMN. Yang ketiga ialah diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA. Tetapi dalam implementasinya ada 4 argumentasi basis teori yang melandasi suatu kebijakan industrialisasi, yaitu adanya keunggulan komparatif, ialah negara-negara yang menganut basis teori keunggulan komparatif atau comparative advantage akan mengembangkan subsektor jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif baginya. Yang kedua, keterkaitan industrial. Negara-negara yang bertolak dari keterkaitan industrial atau industri linkage akan lebih mengutamakan pembangunan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain. Yang ketiga, ada penciptaan kesempatan kerja, yaitu negara yang industrialisasinya dilandasi argumentasi pencipta lapangan kerja, niscaya akan lebih memprioritaskan pengembangan industri-industri yang paling banyak tenaga kerja. Jenis industri yang dimajukan bertumpu pada industri-industri padat karya dan industri-industri kecil. Yang keempat ialah loncatan teknologi. Negara-negara yang menganut loncatan teknologi atau teknologi jam percaya bahwa industri-industri yang menggunakan teknologi tinggi atau high-tech akan memberikan nilai tambah yang baik, diiringi dengan kemampuan bagi teknologi dan industri-industri serta sektor lain. Sebagai negara industri maju, sektor industri Indonesia baru mampu memenuhi beberapa kriteria dasar, antara lain: yang pertama, memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian nasional. Yang kedua, IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan industri besar. Yang ketiga, memiliki struktur industri yang kuat atau pohon industri lengkap dan dalam. Yang keempat, teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar. Yang kelima,
telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri. Yang keenam, telah memiliki daya asing yang mampu menghadapi literasi penuh dengan mengarahkan negara APEC. Selain itu juga untuk mewujudkan target-target tersebut diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur yang harus dijabarkan ke dalam pola strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa strategi outcomes yang terdiri dari meningkatnya nilai industri, yang kedua meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, yang ketiga kokohnya latar faktor penunjang pengembangan industri, yang keempat, meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan. Yang kelima ialah menguat dan lengkapnya struktur industri. Yang keenam, meningkatnya persebaran pembangunan industri. Serta yang terakhir, meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PPD. Maka, dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, pemerintah industri telah menetapkan dua pendekatan guna pembangunan daya asing industri nasional yang bersinergi dan berintegrasi antara pusat dan daerah. Yang pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari pusat dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih melalui pendekatan berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki industri. Yang kedua, melalui pendekatan bottom up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah di mana pusat turut membangun pengembangannya sehingga daerah memiliki daya saing. Nah, materi yang terakhir yang akan kita bahas ialah mengenai peranan sektor industri dalam pembangunan. Peran sektor industri alami pembangunan adalah untuk memberikan nilai tambah faktor-faktor industri produksi. Pada dasarnya, peranan sektor industri dalam pembangunan ini dikembangkan menjadi strategi industrialisasi yang meliputi strategi industri substitusi impor atau SISI atau import substitution dan strategi promosi ekspor atau SIP atau export promotion. Nah, SISI ini dikenal sebagai strategi orientasi ke dalam yang mengutamakan pengembangan berbagai jenis industri yang menghasilkan barang untuk meningkatkan kebutuhan barang impor, sedangkan SIP dikenal dengan strategi orientasi keluar, menghasilkan barang untuk diekspor. Nah, sistem industri merupakan sektor utama perekonomian Indonesia setelah sektor pertanian. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia. Indonesia industri terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama industri besar, yang kedua industri sedang, yang ketiga industri kecil, dan juga industri rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat di dalam dan memperlihatkan teknologi industri yang digunakan. Nah, itulah 4 pembahasan dari masalah industrialisasi, dari mulai sejarah perkembangan industrialisasi di Indonesia, masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia, kebijakan industrialisasi, juga peranan sektor industri dalam pembangunan. Sekarang lanjut kepada kesimpulan dari keempat poin tersebut, ialah kesimpulan. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perkayasaan industri. Di Indonesia, industri masih sangat ketertinggalan dari negara-negara lainnya, bahkan kalah dengan industri negara yang kecil, padahal di Indonesia potensi untuk
diadakannya perindustrian sangatlah besar. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti SDM, kurangnya teknologi, dan pendamaian dari pemerintah. Pada saat sekarang ini, industri di Indonesia mengalami kemajuan, banyak peranan industri-industri yang muncul. Akan tetapi, hal ini kurang tepat karena menimbulkan beberapa dampak yang tidak baik. Karena industri-industri di Indonesia tidak memperhatikan permasalahan lingkungan, terutama permasalahan limbah yang tidak terorganisir dengan baik. Meskipun dalam upaya dilakukan oleh bangsa ini, supaya industri di Indonesia tidak tertinggal jauh, telah dibuat kebijakan tentang perindustrialisasian, namun pada nyatanya kebijakan itu belum sepenuhnya efektif. Saran yang dapat diberikan, upaya pemerintah lebih memperhatikan permasalahan dalam perindustrian ini baik dalam segi modal maupun memikirkan bagaimana cara limbah industri tidak mencemari lingkungan dan industri yang ada dapat dikelola sesuai kebijakan yang dilaksanakan, serta terdapatnya rasa sadar akan diri kita terhadap lingkungan dan untuk kita sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai masalah industrialisasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, atau salah materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.